Oke, halo sobat ngelamun, balik lagi dengan gua Krisna tapi nggak biru. Bagaimanakah kabar kalian semua sobat ngelamun? Semoga kalian tetap baik-baik saja ya. Apakah kalian semua pernah mendengar kata hoki atau keberuntungan dalam hidup? Sama seperti dengan film yang akan kita bahas kali ini, yang dimana menceritakan tentang kehokian seorang nelayan yang tiba-tiba mendapatkan sesuatu di dalam jaringnya yang dapat membuatnya merasakan kebahagiaan untuk selamanya. Apakah sesuatu itu? Sebelum mengetahuinya, alangkah baiknya jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa untuk tekan subscribe aja agar kalian tidak ketinggalan updatean film terbaik lainnya. Oke, baiklah, langsung saja kita gaskan ke videonya. Want to make hardy sticks out of? Film dibuka dengan seorang nelayan yang sedang menjala ikan di wilayah perairan Ukraina. Kita bisa panggil ia sirkus. Namun keanehan pun terjadi di mana bukannya ikan yang terdangkap, ia malah melihat seorang perempuan yang terjerat jaring. Sirkus yang melihatnya pun dibuat kaget. Lalu sirkus pun langsung bergegas menghubungi petugas pantai untuk meminta bantuan. Ketika ia melihat ke arah perempuan, ternyata perempuan tersebut pun masih bernapas. Lalu kemudian ia pun langsung dengan cepat mengeluarkan perempuan itu dari jaring. Dan tanpa buang-buang waktu, ia pun langsung memberikan CPR kepada perempuan tersebut agar tetap hidup. Sehingga perempuan tersebut pun dapat diselamatkan oleh sirkus, yang dimana perempuan tersebut pun malah linglung dan tidak tahu apa-apa. Bahkan anehnya ketika sirkus menyuruhnya ke dokter, ia pun menolaknya dengan tegas dan beralasan bahwa ia seorang introvert dan tidak ingin bertemu dengan orang-orang. Lalu kemudian di sini sirkus pun memperkenalkan dirinya kepada perempuan tersebut. Namun perempuan tersebut tidak mengetahui namanya sendiri. Dan bahkan perempuan tersebut pun mencoba untuk melarikan diri, yang kemudian di sini sirkus pun mencoba untuk membujuknya dan berjanji akan membawa ia ke sebuah tempat jauh dari orang-orang. Singkat cerita, sesampainya berlabuh, sirkus pun membawa perempuan tersebut ke sebuah rumah peninggalan almarhum ibunya, yang dimana rumah tersebut jauh dari rumah penduduk wilayah sekitar. Yang tak lupa juga sirkus pun memberikan sebuah roti untuk ia makan. Namun di sini sirkus pun berpamitan karena ia sudah ada janji dengan seseorang. Setelah sirkus pergi, terlihat perempuan tersebut pun mulai mengawasi area sekitar. Sementara itu di tempat yang berbeda ternyata sirkus sudah memiliki anak yang bernama Annie. Namun di sini sayangnya ternyata Annie memiliki penyakit gagal ginjal yang mengharuskannya untuk melakukan cuci darah setiap bulannya. Yang kemudian di sini Annie pun meminta ayahnya untuk menceritakan sebuah dongeng untuk menghiburnya ketika ia sedang cuci darah. Dikarenakan Cyrus tidak mengetahui cerita dongeng, ia pun malah menceritakan kejadian yang ia alami hari ini yang menemukan seorang perempuan di jaringnya. Was she a mermaid? Dan ternyata Annie pun mulai tertarik dengan cerita yang dibawakan oleh sirkus, yang dimana di sini Annie pun mengira perempuan tersebut ialah seekor silke, hewan mitologi dari Irlandia. Singkat cerita, setelah selesai cuci darah, ia pun mendapatkan hadiah sebuah kursi roda otomatis dari sang dokter untuk mempermudah aktivitas Annie ke depannya. Yang kemudian setelah itu ia pun mengantarkan Annie ke rumah ibunya atau mantan istrinya yang sudah menikah lagi. Lalu kemudian di sini Maura pun mencoba untuk mendesak sirkus agar cepat-cepat mencari donor ginjal yang pas untuk Annie. Lalu di keesokan harinya, sirkus pun bersiap untuk melakukan perlayaran kembali. Namun di sini perempuan tersebut pun memaksa untuk ikut bersama sirkus untuk melakukan pelayaran. Dan ya, mau tidak mau sirkus pun mengajak perempuan tersebut untuk melihat hasil tangkapan lobsternya. Namun anehnya ketika Ondine mulai bernyanyi, ia pun tiba-tiba merasa berat pada perangkap lobsternya. Entah kebetulan atau apa, tiba-tiba perangkap lobsternya itu mendapatkan 2 ekor lobster sekaligus. Lalu kemudian sirkus pun mengajari Ondine tentang cara untuk mengikat capitan pada lobster, agar ia tidak kabur dan berkelahi ketika ia sudah ditangkap. Setelah dirasa tangkapannya cukup, tak lupa ia juga memisahkan 2 ekor lobster yang ia akan ambil di keesokan harinya. Singkat cerita, sesampainya di darat, sirkus pun mengajak Ondine ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Namun di sini Ondine pun menolak dikarenakan ia tidak ingin bertemu dengan kerumunan orang banyak. Sesampainya di Tengkulak, sirkus pun langsung menjual seluruh lobster bawaannya, dan ia pun mendapatkan uang yang lebih banyak dari biasanya. Lalu kemudian sirkus pun mampir ke sebuah toko baju untuk membelikan baju untuk Ondine. Namun di sana ternyata ia juga mencuri beberapa pakaian wanita dari toko tersebut.
Lalu setelah itu sirkus pun tak lupa menjemput anaknya Annie di sekolah. Namun di sini Annie pun menolak untuk menaiki mobil sirkus dan memilih untuk balapan bersamanya dengan kursi rodanya. Di perjalanan Annie pun mulai menanyakan kelanjutan cerita dari sirkus perihal perempuan yang ditemukan oleh sang nelayan. Speak, they sing. So the lobster hear her singing. What lobster? Namun di sini Annie pun sedikit mencurigai ayahnya dikarenakan ceritanya begitu nyata seperti kehidupan ayahnya itu sendiri. Lalu kemudian sesampainya di depan rumah Maura, bukannya pulang, Annie pun memutuskan untuk mengikuti kembali mobil dari ayahnya, yang dimana ia mencurigai bahwa ada yang ditutup-tutupi oleh ayahnya. Sesampainya sirkus di rumah, ia pun memberikan sepatu peninggalan ibunya kepada Odin. Dan tak lupa sirkus juga memberikan sebuah dress yang ia beli di kota tadi. Dan secara kebetulan ternyata ukuran bajunya sama dengan ukuran badan Odin. Lalu kemudian di sini sirkus pun menanyakan perihal berapa lama ia akan tinggal di rumahnya. Bahkan sirkus juga mengizinkan Odin untuk tinggal selama-lama yang ia mau di rumah tersebut. Dikarenakan ia sedang mengarang dongeng cerita untuk Annie yang diambil dari kisah Odin. Dan ia tanpa cari sadari ternyata semua pembicaraannya didengar oleh Annie. Sampai-sampai sepulangnya Annie mengintip ayahnya. Bahkan Annie juga sampai meminjam banyak sekali buku di perpustakaan kota yang mengenai perihal anjing laut dan Salke. Sementara itu di tempat yang berbeda sirkus pun akan membuat pengakuan dosa di sebuah gereja. Whenever you feel able to, tell me and I'll set it in motion. Lalu kemudian di sini sirkus pun menceritakan bahwa selama 2 bulan ini ia sudah tidak minum alkohol. Dan ia juga tak lupa menceritakan perihal ia yang mencuri beberapa pakaian wanita di toko. Dan ia pun beralasan bahwa melakukannya secara terpaksa. Dikarenakan pakaian tersebut ia akan berikan kepada seseorang yang ia temukan di jaring nelayannya. Yang sementara itu Annie di rumah sedang mempelajari perihal anjing laut dan Silke. Lalu kemudian di keesokan harinya pada hari libur, dengan berani Annie pun mendatangi rumah peninggalan neneknya tersebut. Hingga akhirnya Annie pun berhasil melihat Odin yang sedang berenang di sana. What wasn't a story? The fisherman? The girl in the nest? Yang kemudian Annie pun mulai mengecek sela-sela jari dari Odin dikarenakan ia takut ia memiliki selaput seperti bebek. Dan di sini juga Odin menyadari bahwa Annie adalah anak dari sirkus. Setelah berbincang banyak hal, Odin pun mengajak Annie untuk bersahabat dengannya. Dan bahkan ia juga mengakui dirinya adalah seorang Salke agar Annie terlihat bahagia. Setelah mengetahui semuanya, Annie pun langsung berpamitan untuk pulang. Sementara itu di tempat yang berbeda sirkus pun sedang mencari buku tentang anjing laut di perpustakaan kota. Lalu petugas perpustakaan pun memberitahukan sirkus bahwa buku-bukunya telah dipinjam oleh Annie. Yang kemudian Shin pun memperlihatkan Annie yang diberhentikan oleh kawan-kawannya ketika ia akan pulang. Dan dengan brengkesnya teman-temannya pun memasukkan kursi roda Annie ke dalam air. Sehingga baterai kursi rodanya pun terendam air. Alex yang melihatnya pun langsung mencoba untuk memperbaiki kursi roda milik Annie. Sementara itu di sebuah bukit terlihat seorang pemuda misterius yang sedang mengawasi area sekitar pantai. Sementara itu di tempat yang berbeda sirkus pun mengajak kembali Odin untuk ikut berlayar mencari ikan. Lalu di sini sirkus pun menyuruh Odin untuk mengendalikan kapal terlebih dahulu. Dikarenakan terdapat 2 orang penjaga pantai yang sedang mengawasi, Odin pun malah menggunakan kakinya untuk menyetabilkan kapal. Namun di sini keanehan pun terjadi kembali di mana secara tiba-tiba jaringnya berhasil menangkap sekawanan salmon yang sedang melintas. Ya, sama seperti yang kita ketahui bahwa menangkap salmon harus menggunakan jaring khusus. Namun tak lama dari itu 2 orang petugas pantai pun mulai mendekati kapal milik sirkus. No, but it's true. Dan persembunyian Odin pun harus diketahui oleh kedua petugas pantai tersebut. Yang kemudian di sini Cyrus pun mengakui Odin sebagai temannya dari jauh, yaitu dari Rumania. Dikarenakan keberadaannya kapalang diketahui orang, Odin pun memutuskan untuk tidak bersembunyi-sembunyi lagi. Dan bahkan ia juga sekarang sudah berani muncul di kota untuk menjemput Annie pulang sekolah. Dan tak lupa untuk pertama kalinya juga Casper mengajak Odin untuk berbelanja pakaiannya. Dan bahkan seluruh warga kota pun dibuat terpukau dengan kecantikan yang dimiliki oleh Odin. Sepulangnya mereka ke rumah, di sini Odin pun mengajak Annie untuk berenang di laut. Namun pada awalnya Annie pun menolaknya dikarenakan ia tidak bisa berenang. Dan di sini Odin pun berjanji akan mengajarkannya sampai bisa berenang. Sedangkan itu di tempat yang berbeda Maura pun menanyakan apa rencana dari sirkus yang memperkenalkan Annie kepada Odin.
Sementara itu di laut, kaki Odin pun serasa menyentuh sesuatu, yang kemudian Odin pun akan mencoba untuk mengambilnya. Dan di sini terlihatlah sebuah ransel. Namun anehnya di sini Odin pun membohongi Annie, yang dimana ia malah mengatakan itu adalah mantel anjing lautnya, yang dimana menurut legenda Salke ia harus menguburnya agar Salke bisa tinggal bersama manusia selama 7 tahun ke depan. Singkat cerita, di keesokan harinya, hari karnaval pun tiba, yang dimana seluruh warga kota pun memenuhi dermaga untuk melihat beberapa perlombaan, seperti lomba mendayung dan tarik tambang. Namun secara tiba-tiba, kursi roda milik Annie pun lepas kendali sehingga yang terjadi... Namun untungnya dengan sigap, Odin pun mempertaruhkan nyawanya untuk menolong Annie yang tercebur. Singkat cerita, sesampainya di rumah, Annie pun langsung diinterogasi oleh Alec perihal Odin yang menolongnya. Dan di tempat yang berbeda melihat aksi heroik Odin, Sirkus pun mulai mencurahkan isi hatinya. Setelah selesai mengintip sendok, Sirkus pun menyuruh Odin untuk tidak pergi dan tinggal bersamanya selamanya. Yang kemudian di keesokan harinya, Sirkus pun kembali melakukan pengakuan dosa kepada sang pendeta. You look more like one of the ones they make Harley sticks out of. Oh, an ash then. Dan tak lupa sepulangnya dari gereja, ia pun menemani Annie untuk cuci darah kembali. Lalu setelah cuci darah, Sirkus pun mengantarkan Annie ke sebuah bar, yang dimana di sana sudah terdapat Maura yang menunggu. Sementara itu di tempat yang berbeda, ternyata pria misterius tersebut pun sedang mencari keberadaan Odin. Setelah menemui Maura, Annie pun langsung menyuruh ayahnya untuk bergegas cepat pulang. Mendengar pernyataan itu pun, Sirkus langsung berpamitan kepada Maura dan anaknya. Namun sesampainya di rumah, ia pun dikagetkan dengan keadaan rumah yang seperti kapal pecah. Yang kemudian Sirkus pun langsung mencari keberadaan Odin karena ia sangat panik Odin kenapa-napa. Yang tak lama dari itu Odin pun berhasil ditemukan. Yang dimana ternyata pria misterius tersebut ialah suami dari Odin dan menyuruh Odin untuk ikut bersamanya pergi dari sini. I wish she wasn't sick. Namun di sini Sirkus pun memohon kepada Odin agar tidak pergi dan meninggalkan mereka berdua di sini. Sementara itu di tempat yang berbeda, Maura yang sudah kobang pun nekat untuk menyetir, sehingga ia pun mengalami sebuah kecelakaan. Dari kecelakaan tersebut mengakibatkan Alec harus tewas di tempat. Sirkus yang mendengar perihal kecelakaan Maura pun langsung bergegas ke lokasi dan mencari keberadaan Annie. Dan untungnya Annie pun baik-baik saja dikarenakan ia telah menggunakan sabuk pengaman. Sementara itu Odin pun menghampiri Priest, orang misterius yang kita lihat tadi, dan ia pun meminta Priest agar tidak mengganggu hidupnya lagi. Siapakah Odin sebenarnya? Kalem-kalem, nanti juga terjawab, kita lanjut aja dulu. Lalu kemudian di keesokan harinya, Sirkus pun menemani Maura untuk menabur abu dari Alec. Sebagai mantan suami yang baik, ia pun bersedia untuk menemani Maura sebentar. Yang kemudian ia pun mengajak Sirkus ke sebuah bar, dan di sana Maura pun menyuruh Sirkus untuk menjaga Annie. Namun ia meminta Sirkus agar tidak ada Odin di sana. Lalu kemudian dalam keadaan kobang, ia pun langsung menghampiri Odin yang sedang bersembunyi di dek kapal. Yang kemudian setelah itu ia pun langsung mengajak Odin ke sebuah menara mercusuar. Yang kemudian tanpa memberikan alasan apapun, ia pun langsung meninggalkan Odin di menara mercusuar tersebut. Lalu pada malam harinya, Odin yang tidak mau mati di sana, ia pun mencoba untuk menyeberangi pulau tersebut. Why didn't you wake me? Because you were sleeping like a baby. Di sini Annie pun menyadari bahwa Odin dan ayahnya sedang memiliki masalah. Lalu kemudian Annie pun menyuruh ayahnya untuk mencari keberadaan Odin dan menyelesaikan masalah berdua. Sesampainya Sirkus di menara mercusuar, ia pun tidak mendapatkan keberadaan Odin di sana. Yang kemudian ia pun mencoba untuk mencari Odin di pulau-pulau sekitar mercusuar tersebut. Hingga akhirnya ia pun menemukan Odin yang sedang terdampar di sebuah pulau. Lalu kemudian ia pun mengajak Odin untuk pulang ke rumahnya. Yang kemudian di sini Odin pun menjelaskan asal-usul ia yang sebenarnya. I am a prisoner and a drug mule from Romania. Yang dimana pada saat itu ia dan Priest pun dikepung oleh pihak kepolisian laut, di mana ia membawa sebuah paket. Dikarenakan Priest yang tidak bisa berenang, ia pun menyuruh Odin untuk berenang dan membawa paketnya. Dikarenakan ia kelelahan, tiba-tiba ia pun terdampar di sebuah jaring, yang tak lain tak bukan ialah milik Sirkus. Lalu Odin juga memberitahukan nama aslinya yang bernama Joanna. Namun sesampainya di rumah, mereka berdua pun dikagetkan dengan keberadaan Priest di sana. Yes, I swim like a fish. See the one that lost it?
yang dimana mereka pun mencari paket yang dibawa oleh Odin. Dan mau tidak mau Odin pun memberitahukan keberadaan paket tersebut. Namun ternyata paket tersebut sudah dipindahkan oleh Annie ke sebuah perangkap lobster. Annie melakukan itu semua karena ia tidak mau kehilangan Odin. Singkat cerita, mereka semua pun mencoba untuk mengambil perangkap lobster tersebut. Namun yang terjadi, sehingga Odin beserta teman-temannya pun harus dibawa oleh pihak kepolisian di daerah tersebut. Dan cara untuk membebaskan Odin satu-satunya ialah dengan Cyrus harus menikahi Odin, agar Odin tidak bisa dideportasi ke Rumania. Dan di sini Annie pun secara langsung meminta Papa Pastor untuk dapat menikahkan ayahnya dengan Odin. Yang kemudian film pun ditutup dengan acara pernikahan sirkus dengan Odin. Sehingga film pun tamat. Oke, baiklah Sobat Lemon, bagaimana filmnya sangat hoki sekali bukan? Saya juga mau anjir tiba-tiba mendapatkan perempuan yang cantik amburahoy seperti itu mah. Oke Sobat Lemon, pesan yang dapat kita ambil dari film ini ialah jangan pernah memilih-milih orang ketika kita melakukan kebaikan, walaupun kita benar-benar tidak mengenal orang tersebut. Oke, baiklah Sobat Lemon, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini jangan lupa untuk tekan like, comment, dan subscribe. Bye-bye.